Halo Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan saya Citra Sintarani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang. Bapak Ibu Guru pasti tidak asing dengan tokoh ini. Ya, beliau adalah Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan adalah fondasi atau landasan pembentukan peradaban suatu bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita sebagai pendidik harus mendidik anak sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua adalah prinsip perubahan yang tercantum dalam asas trikon, yaitu 1. Kontinuitas, 2. Konsentris, dan ketiga adalah konvergen. Pendidikan itu harus memerdekakan. Setiap anak memiliki keunikan. Yang ketiga adalah apa yang berubah? Ya, yang berubah adalah budi pekerti. Intisari pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu tentang budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga bisa menghasilkan suatu karya atau psikomotor. Nah, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Yang paling inti dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan pendidik harus memandang anak dengan rasa hormat dan selalu berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau sebagai guru dan pembelajar sebagai murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, sebagai seorang pembelajar atau sebagai seorang guru, saya berusaha untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman peserta didik. Misalnya, memberikan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Melakukan pembelajaran sambil bermain sehingga menarik bagi peserta didik. Memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Sebagai seorang pembelajar, saya harus terus belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi saya melalui mengikuti diklat dan pelatihan dan selalu belajar hal-hal yang baru mengikuti perkembangan zaman. Demikian video refleksi saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terima kasih dan salam bahagia.